Goyang. Goyang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kemarin baru ada video seseorang yang sangat tidak berguna lagi di dunia ini, di muka bumi ini. Panas-panas gitu. Yuk. Apa lu tega sama Tuhan yang gak pakai baju? Dingin dong. Awas masuk angin. Apa lu tega sama Tuhan yang cuma pakai kolor? Gak malu tuh. Kayak orang gila dong. Apa lu benar-benar tega sama Tuhan yang nempel di salib? Udah gak pakai baju, cuma pakai kolor, kayak di film-film porno. Emang suka bokep? Lu lagi yang masih percaya? Mikir dong, mikir. Lu kan udah gede. Telah menyakiti hati saya dan juga hati seluruh kaum muslimin, khususnya seluruh Indonesia. Cuman kan Kristen goblok ini kadang-kadang kasih tahu juga bandel tuh. Kristen goblok ini kadang-kadang kasih tahu juga bandel tuh. Kristen goblok ini kadang-kadang kasih tahu juga bandel tuh apa ya, repot. Karena dibodohi pendetanya atau pendetanya sendiri juga nggak tahu, aku ya nggak ngerti lah ya. Cuman yang jelas aturan mainnya begitu. Jadi sebetulnya kalau mereka mau taat aja terhadap Alkitab, itu bisa lengser semua itu yang namanya Tritunggal, apalagi yang Oneness. Sebetulnya sama kacaunya itu dua-duanya kan. Ya karena itulah tadi, coba kalau kita kembali ke original teksnya, kita akan memahami Elohim itu secara benar bahwa dia adalah Allah yang tunggal, yang agung, bukan Allah yang banyak. Itu satu sisi. Sisi lain, kalau kita lihat itu di akhir-akhir Yesus yang katanya mau naik ke surga itu ya, nggak tahu surganya sebelah mana. Yesusnya ke surga, ke rumah Bapa ya, yang menunjukkan Yesus nggak punya rumah kan, itu rumahnya Bapa kan, bukan rumahnya Yesus. Makanya kalau mereka meninggal kan ucapannya itu kembali ke rumah Bapa gitu. Kenapa nggak pernah kembali ke rumah Yesus atau ke rumah Roh Kudus? Karena Yesus dan rumah Roh Kudus nggak punya rumah. Gitu. Jadi dilihat dari teori-teori sederhana gitu saja tidak mungkin lah Yesus dan Roh Kudus itu Allah, karena dia relatif, tidak bisa absolut. Nah untuk apa kita punya sesuatu yang relatif kita jadikan Tuhan? Itu kan jadi kacau gitu loh. Yang namanya Tuhan itu ya harus jagoan gitu loh. Jagoan, dia harus absolut ya. Saya bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, hanya saja Al-Quran lebih komplit, Al-Quran lebih detail, Al-Quran lebih bermartabat, Al-Quran lebih bermoral ketimbang kitab suci saya dulu. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno itu banyak, ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno itu banyak. Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa kitab suci kita ini porno? Sampai bicara buah dada terlalu vulgar. Apa tidak ada istilah yang lain Pak Guru? Apa kata guru saya? Biarin saja Nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan katanya. Saya pikir kacau. Kalau begitu punya ayat,
Kira-kira firman Tuhan atau tidak? Mustahil. Jika di antara saudara-saudara berhasil menangkap dan membunuhnya, dia ini orang yang telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah mendarah daging di tubuh saya, di jiwa saya. Dengan Paulus yang sombong, pendusta, dan dikuasai oleh setan. Dengan Paulus yang sombong, pendusta, dan dikuasai oleh setan. Pemirsa, Paulus yang mempropagandakan ajaran sesat sebagai musuh Yakobus dan murid-muridnya yang lain di Yerusalem ini, lalu apa yang terjadi? Menghadapi kebencian dan permusuhan yang diperlihatkan oleh Yakobus dan pengikut-pengikutnya ini, Paulus tidak tinggal diam. Dia pun menyusun kekuatan untuk menganiaya dan menghabisi Yakobus. Naudzubillah min dzalik. Jahatnya perbuatan Paulus terhadap adiknya Yesus dan murid-muridnya. Dan dia tinggal di sana dan mengutus Petrus untuk berdakwah, mengajarkan Taurat ke Kaisarea. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya cintai dari segala-galanya, siapapun yang berhasil membunuhnya, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Nampak salib, jin kafir sedang masuk. Nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil. Haleluya. 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 Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam. Jangan sampai mati su'ul khotimah. darahnya telah halal untuk kita semua. Darahnya telah halal untuk kita semua. Darahnya telah halal untuk kita semua. Darahnya telah halal untuk kita orang Islam semuanya. Siapapun yang berhasil maka akan saya hadiahkan umroh gratis. Demi Allah, demi Rasulullah, saya akan hadiahkan umroh gratis. Siapapun yang berhasil membunuhnya. Syukur-syukur manusia bangkai ini berhasil saya bunuh dengan tangan saya sendiri. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada di antara saudara-saudara kaum muslimin yang peduli dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah dicaci maki oleh manusia ini, manusia bangkai yang tidak berguna di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada yang menangkap dan bisa berhasil membunuhnya. Saya Son Haji Said, asal dari Sampang, Madura. Siapapun yang berhasil menangkap dan membunuhnya, maka akan saya berikan hadiah umroh gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan lihat di dalam Matius pasal 40 surat 39, ketika kamu dianggap seperti buah durhaka. Dan lihat di dalam Matius pasal 40 surat 39, ketika kamu dianggap seperti buah pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Satu, coba ya Yesemia, Anda baca, ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan.
Menurut Anda dan menurut penelitian dan analisa Anda, apakah kitab ini mengajarkan Anda seperti hewan? Apakah kitab ini mengajarkan Anda seperti hewan? Apakah kitab ini mengajarkan Anda seperti